Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Hairunisa, NIM 129, kelas G1, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan titik buhul, potongan atau liter, dan juga kremona. Ini soal UTS yang telah diberikan oleh Pak Soleh. Kemudian, yang pertama, kita akan menyelesaikannya dengan metode titik buhul, kemudian yang kedua dengan metode liter, dan yang ketiga dengan kremona. Yang pertama, metode titik buhul. Pertama-tama kita harus mencari RAV dan RBV-nya dulu. Untuk itu, kita harus mencari sigma MB sama dengan 0. Kemudian, masukkan gaya-gaya RAV dan juga jaraknya, yaitu 8,4 min P1 dikali 8,4 min P2 dikali 6,4 min P3 dikali 4,2 min P4 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian tinggal dihitung dan hasilnya adalah RAV sama dengan 45 kN. Kemudian untuk sigma MA sama dengan 0 adalah min RBV dikali 8,4 plus 45 dikali P5 dikali 8,4 ditambah P4 dikali 6,4 tambah P3 dikali 4,2 ditambah P2 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian setelah dihitung hasilnya adalah RBV sama dengan 45 kN. Untuk sigma KV-nya sama dengan 0, yaitu RAV ditambah RBV dikurangi P1, P2, P3, P4, dan P5. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan mencari AF dengan cara akar 2 pangkat 2 ditambah 2,9 pangkat 2, yang hasilnya akan menjadi akar 12,41 atau 3,522. Kemudian untuk cos alfa sama dengan AF kuadrat plus AC kuadrat min CF kuadrat per 2AF dikali AC. Kemudian jika dihitung hasilnya adalah 0,567733. Dan untuk sin alfa adalah 2,9 per akar 12,41, menghasilkan 0,823213. Kemudian kita akan mencari CG, di mana akar 2,2 kuadrat ditambah 2,9 kuadrat menghasilkan akar 13,25 atau 3,64. Kemudian kita akan mencari cos beta, yaitu 13,25 ditambah 2,2 kuadrat min 29,2 per 2 dikali akar 13,25 dikali 2,2, yang mana menghasilkan 0,604386. Kemudian sin beta adalah 2,9 per akar 13,25 yang menghasilkan 0,796691. Kemudian di titik A, kita akan mencari F1 dengan rumus sigma VA sama dengan 0, yang mana RAV plus F1 sin alfa min P1 sama dengan 0, menghasilkan min 31,591 kN. Kemudian sigma HA sama dengan 0, di mana RAH plus F1 cos alfa plus F2 sama dengan 0, yang mana F2 sama dengan 17,912 kN. Kemudian di titik C, untuk mencari persamaan 1 dan 2, kita akan menggunakan rumus sigma VC sama dengan 0, yang mana F3 plus F5 sin beta sama dengan 0. Sehingga F3 plus F5 dikali 0,796 sama dengan 0 itu merupakan persamaan 1. Kemudian sigma HC sama dengan 0, di mana F6 plus F5 cos beta sama dengan 0. Maka F6 plus F5 dikali 0,604 dikurangi 17,912 sama dengan 0 itu merupakan persamaan 2. Kemudian di titik F, untuk mencari F3,
kita akan menggunakan rumus sigma VF sama dengan 0. Yang mana min F3, min F1 sin alfa, min P2 sama dengan 0. Yang menghasilkan F3 sama dengan 11 kN. Kemudian untuk HF adalah F4 min F1 cos alfa menghasilkan F4 sama dengan min 17,912 kN. Nah, kemudian kita akan mengsubstitusi F3 ke persamaan 1 yang menghasilkan F5 sama dengan min 13,819 dan substitusi F5 ke persamaan 2 yang menghasilkan F6 sama dengan 26,258 kN. Kemudian di titik D, kita akan menghasilkan sigma VD sama dengan 0 ya, sehingga F7 sama dengan 0. Kemudian sigma HD sama dengan 0. Kemudian F10 min F6 sama dengan 0 yang menghasilkan F10 sama dengan 26,258 kN. Dan di titik G dengan rumus sigma VG sama dengan 0 yaitu min P3 min F7 min F5 sin beta min F8 sin beta sama dengan 0 menghasilkan F8 sama dengan min 13,819 kN. Kemudian sigma HG sama dengan 0 adalah F9 ditambah F8 cos beta min F4 min F5 cos beta menghasilkan min F9 sama dengan min 17,912 kN. Dan di titik E dengan menggunakan rumus sigma VS sama dengan 0, kita akan menghasilkan F11 sama dengan 11 kN juga. Dengan sigma HS sama dengan 0, kita akan menghasilkan F13 sama dengan 17,912 kN. Kemudian di titik B, kita menggunakan rumus sigma VB sama dengan 0, menghasilkan F12 sama dengan min 31,591 kN. Dan dengan sigma HB, kita akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang kedua dengan metode Ritter, kita akan mencari potongan pertama untuk mencari F1 dengan rumus sigma MC sama dengan 0. Dengan RAV dikali 2, min P1 dikali 2, plus F1 sin alfa dikali 2 menghasilkan F1 sama dengan min 31,591. Kemudian dilanjut dengan potongan 1, menggunakan rumus sigma MF sama dengan 0, yang menghasilkan F2 sama dengan 24,761 kN. Dan untuk potongan kedua, kita akan menggunakan rumus sigma MC sama dengan 0, yang ketika dihitung akan menghasilkan F4 sama dengan min 17,912 kN. Dan untuk potongan kedua yang menggunakan rumus sigma MA akan menghasilkan F3 sama dengan 11 kN. Untuk potongan ketiga, dengan menggunakan rumus sigma MD, kita akan menghasilkan F5 sama dengan min 13,819 kN dan F6,33,15 kN. Untuk potongan keempat, kita akan menghasilkan F10 sama dengan 26,258 kN dan juga dengan sigma ME sama dengan 0, kita akan menghasilkan F7 sama dengan 0. Dan untuk potongan 5, menggunakan rumus sigma MH sama dengan 0, menghasilkan F8 sama dengan min 13,819 kN. Dan dengan rumus sigma MD sama dengan 0, kita akan menghasilkan F9 sama dengan min 17,912 kN. Untuk potongan 6, kita akan menghasilkan F13 sama dengan 17,912 kN. Dan untuk potongan 6 dengan rumus sigma MB akan menghasilkan F11 sama dengan 11 kN. Dan untuk potongan 7 dengan menggunakan rumus sigma ME sama dengan 0, kita akan menghasilkan F12 sama dengan min 31,591 kN. Dengan rumus sigma ME sama dengan 0, kita akan menghasilkan 0,0. Karena untuk metode Cremona saya belum terlalu mengerti, Pak, mohon maaf untuk itu. Maka saya cukupkan sampai sini. Maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.